Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat, lingun alatai, salam sahujud, karena demalempang, adil kak talino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bapak Ronald Hadi Wibowo Sanggalang MH, yang saya banggakan, teman-teman program studi bimbingan dan konseling. Di sini kami akan memaparkan materi dampak teknologi dan globalisasi. Tugas ini memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui globalisasi dan teknologi. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatifnya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, mengembangkan literasi digital. Yang terakhir, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman untuk kedepannya lagi. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terbuka dan saling terhubung tanpa batas. Perkembangan ini terlepas dari kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial, serta berbagai perangkat digital yang mempermudah interaksi manusia di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, kewarganegaraan adalah suatu status yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota suatu negara, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pemahaman kewarganegaraan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga tentang kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki rasa cinta tanah air. Seiring berkembangnya zaman, globalisasi dan teknologi, cara pandang masyarakat terhadap kewarganegaraan mengalami perubahan. Warga negara kini tidak hanya berinteraksi dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam konteks global. Misalnya, seseorang dapat menyampaikan pendapat, mengikuti isu nasional serta internasional, atau berpartisipasi dalam kegiatan global melalui media sosial. Oleh karena itu, pemahaman kewarganegaraan perlu terus disesuaikan dan dikembangkan agar mampu menghadapi tantangan zaman. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga bijak dalam bersikap di era globalisasi dan teknologi. Dampak positif globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan teknologi ini tentunya membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman sebagai warga negara. Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat menjadi lebih sadar, aktif, dan terbuka dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dampak positif yang pertama yaitu akses informasi tentunya lebih mudah, karena sekarang lewat internet, lewat media digital, orang bisa dengan cepat mendapatkan berbagai informasi seperti tentang hukum, politik, maupun hak asasi manusia. Hal ini membuat masyarakat lebih paham tentang hak dan kewajibannya seperti apa, sehingga bisa bertindak lebih bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan kesadaran global. Globalisasi membuat masyarakat tidak hanya peduli dalam masalah dalam negeri, tetapi juga isu dunia, seperti perubahan iklim, perdamaian, dan keadilan sosial. Ini membentuk masyarakat peduli terhadap sesamanya, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ada memudahkan partisipasi masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi ini, masyarakat jadi lebih mudah untuk ikut dalam kegiatan demokrasi. Misalnya, bisa menyampaikan pendapat di sosial media, atau ikut diskusi online tentang demokrasi. Jadi masyarakat bisa jadi lebih aktif dalam menyuarakan aspirasinya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, mempererat komunikasi antar budaya. Globalisasi juga membuat orang dari berbagai daerah atau berbagai negara, budaya, bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Hal ini membantu kita belajar, menghargai perbedaan, meningkatkan toleransi, dan memahami budaya lain dengan lebih baik. Dampak negatif globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan teknologi memang banyak membawa manfaat, tetapi kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya. Jika tidak digunakan dengan bijak, hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir dan perilaku kita sebagai warga negara. Dampak yang pertama yaitu penyebaran hoax.
Di era digital, informasi sangat cepat menyebar tanpa penyaringan yang luas. Akibatnya, banyak orang mudah percaya berita yang belum tentu benar, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik. Dampak yang kedua yaitu lunturnya nasionalisme. Masuknya budaya asing dapat mempengaruhi gaya hidup, terlebih generasi muda. Jika tidak disaring, hal ini bisa membuat kita kurang mencintai budaya dan identitas bangsa sendiri. Yang ketiga yaitu cyberbullying dan kejahatan digital. Teknologi membuka peluang terjadinya penipuan online, peretasan hingga perundungan di dunia maya yang berdampak pada kondisi mental korban. Yang terakhir yaitu kurangnya etika dalam bermedia. Banyak orang masih menggunakan media sosial tanpa memperhatikan sopan santun, seperti berkata kasar atau menyebarkan kebencian yang dapat merusak hubungan sosial. Jadi, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Adaptasi pendidikan kewarganegaraan. Agar tetap relevan di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan penyesuaian. Hal ini penting agar peserta didik mampu memahami perannya sebagai warga negara, baik dalam konteks nasional maupun global. A. Pembaruan materi pembelajaran. Materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak hanya membahas konsep dasar kewarganegaraan, tetapi juga mencakup isu-isu global dan konsep digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Dengan demikian, siswa dapat memahami bagaimana bersikap sebagai warga negara di era digital. B. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengguna teknologi dalam proses pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan minat belajar siswa. Media seperti video pembelajaran, e-learning, dan platform online dapat membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses kapan saja. C. Penguatan literasi digital. Siswa perlu dibekali kemampuan literasi digital, yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Selain itu, siswa juga harus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, agar tidak terpengaruh oleh informasi yang salah atau merugikan. D. Penanaman nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa. Nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan rasa persatuan perlu terus ditanamkan agar tidak terkikis oleh pengaruh budaya luar. Upaya menghadapi dampak globalisasi dan teknologi. Untuk menghadapi berbagai pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi, setiap individu perlu memiliki kesadaran serta sikap yang bijak. Sebagai warga negara, upaya ini bertujuan agar dampak positif dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sementara dampak negatif dapat ditekan. Yang pertama, menggunakan teknologi secara bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif seperti belajar dan komunikasi, serta menggunakannya dengan tanggung jawab. Yang kedua, memeriksa kebenaran informasi. Mengecek sumber informasi sebelum menyebarkannya, agar terhindar dari hoax. Yang ketiga, menjaga budaya nasional, melestarikan budaya lokal, dan nilai kebangsaan di tengah pengaruh globalisasi. Yang keempat, memahami hukum dan etika digital, menghindari perilaku negatif di dunia maya, serta menghormati privasi dan pendapat orang lain. Yang kelima, aktif dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan aktivitas positif baik secara langsung maupun digital. Kesimpulannya, globalisasi dan teknologi sangat mempengaruhi pemahaman kewarganegaraan dengan memberikan kemudahan akses informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, keduanya juga menimbulkan tantangan seperti hoax, lunturnya nasionalisme, dan kurangnya etika digital. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan agar membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan teknologi.